jiwa petualanganku, keserahan. Siap, gerak. Empat, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Doa belajar, jadi kita ulang semangat belajar. Kita lihat dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Gimana, ada yang hadir? Ada semua? Ada semua ya? Tapi sebelum kita lanjutkan pembelajaran, karena ini sudah siang, maka baiknya kita SBP dulu ya, biar kita lebih semangat. Ayo SBP semua. Bacaan tasbih, coba. 1, 2, 3. Bacaan tasbih, bacaan tasbih. Subhanallah. Bacaan tahmid, bacaan tahmid. Alhamdulillah. Bacaan tahlil, bacaan tahlil. La ilaha illallah. Bacaan takbir, bacaan takbir. Allahu Akbar. Bacaan tasbih, bacaan tasbih. Subhanallah. Bacaan tahmid, bacaan tahmid. Alhamdulillah. Bacaan tahlil, bacaan tahlil. La ilaha illallah. Bacaan takbir, bacaan takbir. Allahu Akbar. Nah, jadi ini udah tambah semangat. Sebelumnya aku mau tanya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat? Kira-kira minggu lalu kita belajar materi apa? Ya. Sebelum pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan dengan teks eksposisi. Ya. Ya. Sebelum ditanya
pada belajar. Itulah teks eksposisi. Kemudian tujuan dari teks eksposisi ini adalah untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan informasi atau pemahaman tentang suatu topik tertentu kepada pembaca. Ibu rasa ini sudah menjawab rasa penasaran kalian tadi, ya. Jadi untuk lebih jelasnya ayo kita simak video ya tentang teks eksposisi. Di media mengenal lebih dekat dengan teks eksposisi ini sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari pun dengan mudah kamu mendapatkannya. Ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat banyak pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi pun demikian. Pertanyaan-pertanyaan yang berisi pendapatlah yang sering kamu lontarkan. Nah, sekarang kamu tidak lagi asing dengan teks tersebut, bukan? Baiklah anak-anak, ibu akan membahas kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi merupakan 3 ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Kompetensi ini ada 3 bagian yang akan kita pelajari indikatornya. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur teks eksposisi meliputi gagasan dan fakta. Yang ketiga, merumuskan pola pengembangan teks eksposisi. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks atau karangan yang menyampaikan ilmu pengetahuan atau informasi yang di dalamnya terdapat fakta-fakta dan pendapat yang menguatkan fakta dan pendapat informasi. Nah, sekarang eksposisi pola fakta dan dua yaitu pola khusus umum. Ini disebut juga dengan paragraf induktif. Pola ini kalimat utama terletak di akhir paragraf. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Contoh, ini adalah danau terbesar di Indonesia. Letak danau ini adalah di Sumatera Utara. Danau ini adalah hasil letusan gunung berapi purba. Danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Anak-anak, sekarang kita lihat pada danau ini ide pokoknya terdapat di akhir paragraf, yaitu danau ini dikenal dengan sebutan Danau Toba. Kalimat pertama dimulai dengan kata ini. Ini adalah kata ganti. Kata ganti yang mengacu kepada Danau Toba. Ya, kemudian juga kalimat kedua, letak danau ini, kata ini juga kata ganti yang juga mengacu ke Danau Toba. Kemudian kalimat ketiga, danau ini adalah hasil letusan gunung berapi purba. Kata ini juga kata ganti yang mengacu atau menuju kepada Danau Toba. Jadi cukup jelas ya anak-anak, ide pokoknya terdapat di akhir paragraf. Selanjutnya ibu masuk kepada yang nomor 3, yaitu pola ilustrasi. Pola ilustrasi ini digunakan jika sebuah gagasan yang terlalu umum yang memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret. Ilustrasi tersebut berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Di dalam hal ini, pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Sekarang kita masuk ke pola pengembangan teks eksposisi yang terakhir, yaitu pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat, kamu dapat melakukan suatu perbandingan. Misalnya, membandingkan benda-benda, keadaan, atau yang lainnya. Berdasarkan perbedaan dan persamaannya, kerugian atau keuntungannya, kelebihan atau kekurangannya, bisa menggunakan kata penghubung. Misalnya, jika dibandingkan dengan, seperti halnya, sama dengan, demikian juga, selaras dengan, sesuai dengan, dan lain-lain. Demikianlah anak-anak pembahasan kita hari ini tentang teks eksposisi. Semoga bisa dipahami dan dapat dan memahami yang dekat bagi kalian. Ada juga orang yang ini pahit, ini nggak pahit. Yang pepaya. Yang mana yang pahit, yang mana yang pahit? Yang ini pahit, ini nggak pahit. Pahit ini. Kalau juga tendang gitu. Bedanya apa sih dia? Yang kalau bukan ini pakai nggak ada. Kalau satu kain ini banyak. Ini daun pepaya asli nih. Nah, kalau ini daun pepaya Jepang namanya. Beda keduanya apa sih? Nah, kalau ini
bedanya pahit. Kalau ini tidak pahit. Daun pepaya yang berukuran lebih kecil ini dikenal dengan sebutan daun pepaya Jepang. Rasanya manis, berbeda dengan daun pepaya pada umumnya. Lebih lanjut, jika dikonsumsi secara tepat, daun pepaya justru kaya akan manfaat. Di balik rasanya yang pahit itulah, terkandung beberapa senyawa aktif yang memiliki efek baik bagi tubuh kita. Misalnya vitamin B1, vitamin B, dan vitamin C. Kalau kita boleh secara garis besar, daun pepaya itu mengandung beberapa enzim. Nah, enzim-enzim ini sangat baik. Salah satunya contohnya untuk daya tahan tubuh. Daun pepaya itu juga sangat-sangat bermanfaat. Ada kandungan enzim protease, aminase. Sekali manfaatnya bagi kesehatan. Ini baiknya diminum pagi hari setelah sarapan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nabila Putri, Septiadi, Jakarta. Nah, gimana banyak banget kalian hafal dari daun pepaya tadi? Aku ya mulai konsumsi karena sekarang lagi nyusuin. Jadi daun pepaya itu bagus banget tuh untuk ASI supaya banyak. Oh, selain daun kan ada juga tuh yang daun berfungsi untuk menambah kaku. Untuk yang daun kaku itu bagus. Nah, ini ya kita kembali lagi ke kulitnya. Kan udah mendidih tuh, udah kita masukin tepung maizenanya yang sudah dicairkan. Nah, sekarang masukinlah ini buah pepaya yang tadi sudah diambil. Oke, kita masukin ya. Itu. Nanti kalau sudah dimasukkan semuanya dicampur-campur rata, gak usah terlalu lama ya. Kalau sudah dimasukkan si buah pepayanya ini baru deh dituang ke dalam wadahnya alias buah pepayanya itu sendiri lagi. Iya. Oke, kalau sama kita taruh di sini ya sampai 24 jam ya 1 hari karena pepaya ini kan seperti ini ya. Kalau misalnya dimasukin juga sudah cepat layu, jadi baiknya langsung dikonsumsi. Coba Pak. Sudah ya. Ini di stop-stopan atau gimana? Ya. Aduh, kayak salah kata deh. Oke. Bagaimana saja? Ini buatan sendiri ya? Enak banget. Jadi manisnya pepaya ditambah kuning susunya berarti nggak boleh terlalu manis supaya nggak mangkuk. Jangan lebih baik. Harus dalam kondisi Dingin. Jadi bisa langsung ada di TV ya. Sehat, murah lagi masak-masak di rumah sama anak-anak. Gagasannya coba yang tertanam di kepala kalian langsung dituangkan di kertas. Gagasan dan fakta ya. Jadi kita udah simak videonya, tadi udah ada gagasan dan fakta dalam video yang sudah kita tonton. Coba tuangkan kembali, berikan kepada satu-satu ya. Tulis dulu. Tunggu, saya menulis. Waktunya lama ya, 5 menit ya.
ada satu gagasan dan satu fakta yang ditemukan sama korpornya. Tangan. Ya, kelompok yang mana? Kelompok ini dulu atau ini dulu? Ini dulu. Oh ya. Coba ini. Coba mau dulu fakta atau Asia? Fakta ya. Fakta depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan, daun pepaya dikenal dengan rasanya yang pahit. Fakta, daun pepaya bisa Sekarang saatnya kita latihan. Aku akan membagikan LKPD pada kalian semua. Nanti kalian akan membacakan LKPD yang dibagikan. Kalau tadi kita prosesnya menonton video. Sekarang LKPD dibagikan. Baca dulu dengan teliti. Kalian temukan di sana yang mana fakta, yang mana gagasan. Dengan judul teks yang berbeda. Sudah siap? Ya, semangat ya. Semangat. Ya, tentang fakta apa tadi? Fakta adalah kenyataan. Ya, temukan kenyataan yang ada dalam teks tersebut yang mana? Gagasannya itu mana? Lihat paragraf ada satu gagasan. Tulis di buku ya. Yang lagi ya. Pendidikan karakter dapat membentuk remaja yang unggul, dapat dibanggakan, stabil dalam emosi dan memiliki kecerdasan intelektual. Sudah siap? Sudah selesai semua Bapak ya? Kalau sudah selesai semua, ya. Kalau udah ditulis di situ, sekarang kalian pindahkan ke sini. Nah, ya, pindahkan ke sini. Nanti kita akan menempelkan di karton yang sudah ditempel di sana. Ya. Ya. Ya, gagasan dan faktanya bukan dokumentasi. Di sini fakta dan di sana gagasan. Ya.
wabarakatuh. Kami berdua perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan gagasan dan fakta. 1. Gagasan 1. Pendidikan karakter penting diberikan untuk membantu remaja dalam mengendalikan emosinya. 2. Usia remaja yang terpisah antara 10 hingga 21 tahun merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak ke masa awal remaja. Faktanya adalah satu, pendidikan karakter dan sifat menjadi untuk remaja yang unggul, dapat dibanggakan dan stabil dalam emosi dan memiliki kecerdasan dan intelektual. 2. Seseorang pada usia remaja mengalami gejala emosi yang sangat dalam. Bagaimana? Sudah benar fakta dan gagasan yang dikemukakan sama kelompok 2? Benar? Nah, kalau benar silakan tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Lalu kelompok 3, silakan perwakilannya 2 orang maju ke depan. Dina sama Najwa ya, silakan Dina sama Najwa ke depan. Silakan fakta dan gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan gagasan dari tes yang berjudul pendidikan karakter. Gagasan pertama, pendidikan karakter dapat memberikan banyak manfaat apabila diterapkan pada usia remaja. Yang kedua, nilai-nilai positif dalam pendidikan karakter yang diberikan kepada anak usia remaja dapat membentuk mereka menjadi remaja yang unggul dan berprestasi. Pada usia ini, seseorang akan mengalami perubahan tinggi badan, berat badan, dan nilai adanya ketertarikan terhadap lawan jenis. Kondisi ini merupakan masa sulit bagi remaja sehingga diperlakukan mencari diri yang kuat. Ada yang menanggapinya? Sudah benar? Benar. Silakan berkata di depan. Tangan kelompok 3. Jadi untuk hari ini selesai sudah pembelajaran kita pada setiap ini. Bagaimana? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang teks eksposisi. Apa yang kita lakukan dalam teks eksposisi? Sekarang mari kita rangkum. Ini adalah rangkuman kita hari ini tentang teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur dan dapat disertai grafik. Apabila nanti pada saat kalian membaca sebuah wacana, sebuah paragraf, di situ ada grafik, itu juga termasuk dalam teks eksposisi, ya. Kemudian ada gambar atau statistik untuk memperjelas uraian, itu dikategorikan ke dalam teks eksposisi. Kemudian ada jenis teks eksposisi yang fokus pada paparan proses atau cara kerja suatu hal, bersama dengan prosedur, ya. Nah, ini adalah kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini. Nah, jadi kira-kira adakah hal baru yang kalian temukan hari ini? Hal baru apa kira-kira? Ada? Ya, tentang manfaat daun pepaya. Kita tadi sudah menyaksikan video tentang daun pepaya. Rupanya daun pepaya ada juga yang tidak pahit, ya. Sebelumnya kalian tahu daun pepaya hanya pahit saja, tapi ada juga yang manis. Itu termasuk hal baru yang kalian tahu hari ini. Hari ini kita cukupkan ke sini. Di sini kita akan berjumpa di, ya. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah menurutnya. Dengan memahami karakteristik fakta dan opini, kita bisa membaca secara kritis tentang
kebermanfaatan yang kita petik hari ini. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa dulu. Bacakan surat Al-Fatihah.